Satu sih. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan presentasi RPP Strategi Belajar Mengajar. Untuk presentasi yang pertama kali, silahkan untuk Mas Raffi memulai presentasi. Ya udah nampak ya? Udah kelihatan? Sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai kelas pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa ketua kelasnya memimpin doa. Oke, untuk memulai pelajaran pada siang kali ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Semangat ya, masih jam pertama. Harus tetap semangat ya. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi di kelas pagi ini dengan mata kuliah sejarah perminatan ya. Masih di dalam kondisi yang sama, masih di kondisi pandemi yang nggak tahu ini kapan bakal selesai. Ditambah lagi dengan adanya aturan PPKM dari pemerintah ya. Ada yang tahu nggak apa itu PPKM? Enggak, Pak. Oh, Yang penting diam di rumah, Pak. Enggak kemana-mana, Pak. Ya, yang intinya PKKM itu kita diminta untuk tetap di rumah selama beberapa pekan ke depan sampai tanggal sekitar 20-an ya. Buat anak-anakku semuanya yang nggak ada kepentingan di luar ya nggak usah keluar kemana-mana, tetap di rumah aja ya. Kalaupun keluar ya tolong ya pakai prokes yang ketat, jaga jarak, pakai masker jangan lupa. Ya, gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah, Pak. Ini enggak Alhamdulillah sehat. bisa nyium bau, Pak. Ya, nggak kerasa ya, ini sudah mendekati semester akhir. Tinggal beberapa pertemuan lagi, kita sudah mau UAS. Gimana satu semester terakhir? Menyenangkan nggak daringnya? Gimana, Biasa, Pak? Oh ya, biasa aja ya daringnya ya. Ya kayaknya semester depan kita bakal daring lagi kayaknya. Ya, sebelum lanjut ke materi, Bapak presentasi terlebih dahulu ya. Masuk semuanya? Ada yang izin, Pak? Oh ya, kalau gitu Bapak absen ya. Ya, yang pertama Mas Haris hadir. Hadir, Pak. Mas Tony. Hadir. Mbak Arum hadir. Mbak Arum, halo Mbak Arum. Hadir. Gimana kabarnya Mbak Arum? Baik sekali. Ya, alhamdulillah. Ya, Mbak Vina Dita hadir. Hadir, Pak. Ya, Mas Anas. Mas Anas izin. Oh ya. Mas Aswa. Hadir, Pak. Oh ya. Ini jadi yang nggak hadir beberapa anak ya. Ya, Bapak ucapkan terima kasih buat yang sudah hadir, yang belum hadir pada hari ini ya kita doakan saja semoga dalam kondisi yang baik-baik saja tanpa kekurangan suatu apapun. Ya, sebelum kita mulai ke materi, Bapak mohon ya keluarkan alat tulisnya dan nanti kalau ada yang penting silakan dicatat ya untuk bekal nanti ujian akhir semester. Oke? Ya, setelah minggu lalu kita membahas revolusi industri. Ada yang masih ingat apa itu revolusi industri? Mas Tony, apa itu revolusi industri? Minggu lalu sudah saya terangkan dengan baik. Lupa, Pak. Kemarin nggak nyatet, Pak. Oh ya, jadi Bapak jelaskan sedikit tentang preview materi minggu lalu, yaitu revolusi industri. Revolusi industri adalah gerakan yang cepat di dalam bidang industri ya.
revolusi industri meletus pertama kali di Inggris, kemudian menyebar ke daratan Eropa dan sampai ke seluruh dunia ya. Latar belakangnya revolusi industri apa, Mas? Mas Haris masih ingat? Gimana, Pak? Latar belakang revolusi industri, Mas, minggu lalu. Masih ingat nggak? Agak sedikit lupa, Pak. Soalnya Ya. juga banyak materi yang saya terima dengan dosen lain, Pak, atau guru-guru lain. Oh ya, preview sebentar ya. Revolusi industri itu di latar belakangnya yang pertama itu politik yang stabil yang terjadi di Inggris. Habis itu kemajuan Inggris di berbagai bidang, khususnya bidang perdagangan, pelayaran, dan juga navigasi yaitu. Nah, kemudian kekayaan Inggris ya, Inggris sangat kaya pada saat itu sehingga memungkinkan adanya suatu gerakan revolusi. Yang berikutnya itu adalah adanya perpindahan penduduk yang besar dari desa ke kota. Ya, setelah minggu lalu kita sudah membahas revolusi industri, pada pertemuan hari ini kita beralih ke tetangga Inggris, revolusi Prancis ya. Hari ini kita akan membahas revolusi Prancis ya. Setelah minggu lalu revolusi Inggris, hari ini kita membahas revolusi Prancis. Ya, jangan lupa ya kalau ada yang penting-penting silakan dicatat untuk bekal nanti ujian semester ya. Oke, apa sih itu revolusi Prancis? Revolusi Prancis adalah perubahan yang besar di dalam masyarakat dan juga pemerintahan Prancis akibat jatuhnya pemerintahan monarki yang berlangsung selama 9 tahun, yaitu dari kurun waktu 1789 hingga 1799. Ini ada yang nggak tahu nggak apa itu pemerintahan monarki? Silakan yang tahu dijawab. Pemerintahan berupa kerajaan, Pak. Nah, lebih tepatnya itu pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Nah, itu sistemnya turun temurun ya, Mbak. Ya, kalau Iya, ada Pak. pertanyaan dari saya, tolong ya dijawab sebisa mungkin karena itu nanti bisa untuk mengatur nilai kalian ya. Kalau nilai akademik kalian kurang, kalau kalian aktif menjawab ya, Bapak tidak segan untuk memberikan nilai yang baik ya. Oke, lanjut ke materi. Gerakan masyarakat Eropa pertama ini menentang adanya kedudukan monarki absolut yang sudah menguasai berabad-abad. Jadi pemerintahan monarki ini menguasai Prancis itu selama berabad-abad dan dihancurkan oleh orang-orang yang menginginkan adanya kebebasan, kesetaraan, dan juga persaudaraan. Nah, ini berlangsung sekitar kurang lebih 9 tahun. Gagasan lama yang terkait dengan tradisi dan hierarki monarki, aristokrat, dan juga gereja Katolik tiba-tiba digunungkan oleh prinsip-prinsip baru yang menjunjung kebebasan, kesetaraan, dan juga persaudaraan. Jadi pemerintahan monarki adalah pemerintahan yang tidak menjunjung kebebasan, kesetaraan, dan juga persaudaraan. Kemudian dengan adanya revolusi ini digunungkan oleh orang-orang yang menginginkan adanya kebebasan, kesetaraan, dan juga persaudaraan. Nah, setelah mendengar adanya pengertian revolusi Prancis ini, apa yang terbenak apa yang terpikir dalam benak teman-teman ketika setelah mendapatkan materi ini? Apa? Ya langsung saja. Setelah itu ada latar belakang revolusi Prancis. Latar belakang revolusi Prancis yang pertama berkembangnya paham rasionalisme. Paham rasionalisme itu adalah paham yang kebenarannya dapat diterima oleh akal sehat. Paham ini melahirkan Renaissance dan juga humanisme yang menuntut manusia bebas berpikir aktif dan mengemukakan pendapat. Yang kedua, latar belakang terjadinya revolusi Prancis adalah adanya diskriminasi di dalam masyarakat. Jadi di dalam pemerintahan monarki Prancis itu terdapat 3 golongan ya. Yang pertama itu golongan 1, kedua, dan 3. Golongan 1 itu diisi oleh para bangsawan dengan hak istimewanya dan juga memegang kekuasaan di dalam pemerintah. Ada yang tahu nggak hak-hak istimewa yang dimiliki oleh para keluarga bangsawan? Mas Haris? Iya, Pak. Ya, hak-hak istimewa yang dimiliki oleh pihak kerajaan itu apa aja, Mas? Kalau menurut saya sih mungkin bukan lebih ke hak ya, Pak, tapi ya memang itu diatur oleh golongan atas ataupun
di istana. Jadi yang di bawah-bawahnya hanya mengikut aja dengan golongan-golongan bangsawan. Nah, mungkin hak-haknya itu ya bisa gimana Pak? Ya bisa mengatur semuanya Pak. Jadi di golongan bangsawan mengatur semua maupun sistem-sistem yang ada pada zaman itu mungkin Pak. Ya, terima kasih atas jawabannya yang diberikan Mas Haris. Nah, di sini Bapak akan melengkapi jawaban dari Mas Haris. Hak-hak yang dimiliki oleh para bangsawan di zaman monarki Prancis itu adalah yang pertama, keluarga bangsawan itu tidak bebas pajak ya Mas. Jadi keluarga bangsawan itu tidak dibebankan pajak, namun mereka mendapatkan hak istimewa untuk menarik pajaknya. Ya, jadi sudah bebas pajak, namun malah bebas menarik pajak. Ya. Golongan kedua itu juga ada ahli agama yang setia kepada raja. Nah, hak istimewa ini juga dimiliki di golongan kedua. Golongan ketiga itu ada pedagang, pekerja, dan juga rakyat kecil, di mana kaum bangsawan dan gereja hidup makmur serta memiliki hak istimewa, sedangkan rakyat hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, di sini adanya diskriminasi di dalam golongan, karena sesungguhnya suatu revolusi ini terjadi karena ketidakpuasan di dalam negara. Apabila negara sudah dirasa tidak mampu lagi menjalankan pemerintahannya dan juga ekonominya sudah tidak stabil lagi, nah orang-orang pada zaman dahulu itu menginginkan suatu adanya gerakan revolusi. Lanjut ya. Sudah paham tadi kan? Sudah Pak. Ya, jangan lupa dicatat ya. Nah, latar Iya belakang Pak. yang melatar belakangi revolusi Prancis ini yang ketiga adalah pemerintahan Prancis yang buruk. Nah, pemerintahan Prancis ini kan dilaksanakan dengan kekuasaan tunggal. Raja memerintah dengan sistem tirani. Apa itu tirani? Tirani adalah sistem yang raja itu bertindak sewenang-wenangnya. Kepentingan raja diutamakan, sedangkan kepentingan rakyat dikesampingkan. Nah, ini adalah salah satu yang melatar belakangi revolusi Prancis. Yang keempat ada kekosongan kas negara. Jadi sejak pemerintahan Raja Louis XVI, Raja Prancis ini hidup dengan kemewahan dan foya-foya. Di tahun 1789, masa pemerintahan Louis XVI, beban negara itu sudah sangat berat dan diambang kebangkrutan. Nah, pengeluaran negara ini tidak sebanding dengan pendapatan negara. Yang kelima ada pengaruh revolusi Amerika. Bapak mau tanya, kenapa sih revolusi Amerika itu mempengaruhi adanya revolusi Prancis? Ada yang bisa menjelaskan? Halo. Karena revolusi Amerika itu melatar belakangi hak kemanusiaan sehingga menimbulkan sehingga ditiru oleh banyak negara. Mungkin itu, Pak. Ya, terima kasih Mbak Vina atas jawabannya yang sangat luar biasa. Bapak tambahin ya. Jadi revolusi Amerika itu adalah pada saat sebelum revolusi itu Amerika dijajah oleh bangsa siapa? Inggris dan juga Spanyol, Prancis juga kan. Nah, saat itu Amerika dijajah oleh koloni. Nah, di dalam pemerintahan Prancis ini, rakyat Prancis merasa dijajah oleh negaranya sendiri. Nah, rakyat Prancis ini ketika melihat Amerika itu, oh ternyata Amerika itu bisa merdeka ya, bisa mempunyai negara sendiri. Nah, kita ini kan juga senasib tuh. Amerika dijajah negara lain, Prancis dijajah oleh negara sendiri. Nah, perilaku yang diambil Amerika ini yang dicontoh oleh rakyat Prancis gitu. Jadi itu yang melatar belakangi adanya revolusi Prancis. Nah, setelah berlangsungnya revolusi, apa sih dampaknya dari revolusi Prancis itu? Yang pertama di bidang ekonomi itu penghapusan pemungutan pajak oleh kaum bangsawan dan juga gereja. Pajak hanya diserahkan kepada negara untuk kemajuan bangsa. Jadi yang dahulu itu raja dan juga para pemuka agama itu kan mempunyai hak istimewa untuk memungut pajak. Nah, setelah adanya revolusi itu hak tersebut sudah dihilangkan. Yang kedua, berkembangnya berbagai macam industri di Perancis. Yang ketiga, peningkatan kehidupan petani karena dihapuskannya
sistem feodal sehingga pemerintah mempunyai hak untuk memiliki tanah. Yang kedua ada dampak sosial. Nah, yang pertama ini setelah adanya revolusi Prancis itu penghambusan feodalisme sehingga tidak ada lagi golongan di dalam masyarakat. Ya, Bapak mau tanya, tadi kan di depan dijelaskan ada 3 golongan. Apa saja? Ada yang masih ingat? Halo. Iya, Pak. Saya mau menjawab, mungkin Pak bisa menjawab. Ya, silakan Mas Haris. Mungkin ada 3 golongan. Yang golongan yang pertama itu kaum-kaum bangsawan ataupun keturunan bangsawan. Nah, untuk golongan yang kedua itu seperti apa ya tadi dokter mungkin dengan tabib-tabib ataupun, dan yang golongan ketiga itu golongan rakyat gitu Pak, rakyat kecil. Mungkin itu Pak. Oh ya, terima kasih Mas Haris atas jawabannya yang sangat luar biasa. Bapak tambahin ya. Golongan pertama itu ada raja dengan keluarganya, keluarga bangsawan. Golongan kedua itu ada pemuka agama, ada pendeta, dan orang-orang yang bekerja di lingkungan gereja. Yang ketiga ada pedagang, rakyat, juga pekerja. Ya, lanjut ya. Kemudian dampak yang kedua. Pak, mohon maaf, jamnya sudah habis, Pak. Oh, udah habis ya, Mbak? Oh iya. Ya. Maaf ya, Mbak. Ini kita cepatkan saja ya. Oh iya, kita langsung bahas baris terakhir aja. Silakan keluarkan secari kertas, tulis nama, nomor, dan kelas. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Bentar, Pak. Pulpen saya hilang, Pak. Ya, pertanyaan yang pertama, apa sih itu revolusi Prancis? Yang kedua, golongan apa saja yang ada di dalam masyarakat Prancis pada zaman pemerintahan monarki? Silakan ditulis jawabannya langsung. Nanti dikirim ke ketua kelas, langsung dijawab ke saya ya. Ya, Oke, untuk Pak. penugasan akan diresum bab selanjutnya karena Bapak nanti minggu depan tidak dapat menghadiri kelas. Silakan diresum sebaik mungkin. Nanti Bapak jelaskan kalau yang paham. Itu aja ya, Mas, Mbak. Oke. Pak. Nah, Iya, Pak. Ya, terima Ya, kasih Pak. buat hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, ketua kelasnya memimpin doa. Siap. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang kali ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas pertemuan hari ini. Nanti kita bertemu di 2 minggu lagi ya, anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Tony, Mas Raffi. Silakan Mas Tony dimatikan rekamannya.